kedua ada urgensi prediksi kelulusan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja akademik. Tingkat kelulusan tepat waktu adalah indikator krusial bagi akreditasi institusi dan program studi. Yang kedua itu ada deteksi dini berbasis data, yaitu membantu program studi mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki probabilitas tinggi untuk gagal atau terlambat lulus jauh sebelum hal itu terjadi. Terus yang ketiga itu ada optimalisasi intervensi, yaitu memungkinkan dosen pembimbing akademik PA untuk memberikan pendampingan yang tepat sasaran berdasarkan pola kendala mahasiswa. Terus selanjutnya ada latar belakang analisis, yaitu ada 3: ketersediaan data, tantangan analisis, dan solusi machine learning. Yang pertama itu ketersediaan data, itu sistem informasi kampus merekam variabel akademik yang sangat kaya, mulai dari nilai tiap semester hingga status pekerjaan non akademik mahasiswa. Terus yang kedua itu ada tantangan analisis, pola kehidupan yang dipenuhi oleh banyak faktor seperti IPK yang fluktuatif atau cuti akademik, sangat rumit dan sulit dianalisis secara kasat mata. Ketiga itu ada solusi smart ini, yang diperlukan algoritma KKN yang mampu memetakan ketepatan karakteristik mahasiswa baru dengan tren mahasiswa terlebih dahulu, lalu diprediksi kecerdasannya. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah itu bagaimana mengkualifikasikan status kelulusan mahasiswa dari multivariabel akademiknya. Yang kedua itu bagaimana menangani data kategorikal atau teks pada data set agar diproses KKN. Yang ketiga itu bagaimana tingkat akurasi KKN dalam memprediksi status kelulusan pada data aset. Itu ada 3, yaitu menerapkan algoritma KKN untuk memprediksi target status kelulusan secara sistematis. Yang kedua itu ada melakukan prapemrosesan data, termasuk mengubah data teks menjadi numerik. Terus yang ketiga itu mengevaluasi kinerja model prediktif melalui workflow aplikasi RapidModel. Terus ada landasan teori KNN. Landasan teori KNN itu ada konsep kualifikasi dan jarak edge cleaning, educational data mining atau disebut EDM, menerapkan metode data mining untuk mengeksplorasi data lingkungan pendidikan, gunanya meningkatkan belajar mengajar. Target prediksi atau label adalah status kelulusan yang dalam kompetensi direpresentasikan dengan nilai binar. 1 itu tandanya lulus dan 0 itu tandanya tidak lulus. Terus jarak Euclidean itu KKN bekerja dengan mencari jumlah data histori yang jarak fiturnya dekat dengan data baru. Jarak ini dikalkulasikan dengan menggunakan Euclidean distance. Ini rumusnya. Terus spesifikasi database-nya. Terus selanjutnya ada spesifikasi dataset. Berdasarkan ekstraksi, fitur yang digunakan menjadi 15 atribut input dan 1 label target. Yaitu atribut kategorikal itu ada jenis kelamin, status mahasiswa, statistika. Terus kalau atribut numerik itu ada umur, IPS semester 1 sampai semester 8, dan IPK. Terus label target itu ada status kelulusan tepat atau terlambat. Terus yang kedua terus selanjutnya ada metodologi reprosingnya, ada 4. Yang pertama itu collection, membuat dataset mentah berformat spreadsheet ke dalam sistem untuk dianalisis. Lalu reprosingnya itu encoding data integral menjadi nominal. Kemudian split data, berbagai dataset secara acak menjadi kelompok pelatih pengujian, yaitu di rasio 90/10. Terus keempat ada mode
model dan eval. Membangun model KKN dan menghitung akurasi serta matriks kebingungan, yaitu confusion matrix. Lalu alur kerja rekomendasinya itu dari research, dan action. Operator data alur kerja rekomendasi itu ada 3: data injection, split, dan action. Operator Excel itu membaca data, dilanjutkan nominal to numerical untuk konversi teks, dan normalize untuk meratakan rentang nilai. Terus split itu membagi dataset untuk validasi silang. Lalu ada exceptions itu operator KKN melatih algoritma apply model memprediksi data uji, dan performance menghasilkan kalkulasi akurasi model. Ini ada hasil rapid membernya itu dari Excel, terus split data, terus KKN, apply model, dan performance. Lalu di sini ada 29, ada yang terlambat dan ada yang tepat. Terus kesimpulan analisis dari rekomendasi tadi ada 76,32%, yaitu model efektif via preposing itu akurasi sebesar 76,32% menunjukkan bahwa model KNN telah mencapai performa yang baik dan efektif dalam mengklarifikasi status kelulusan mahasiswa. Hasil ini membuktikan bahwa tahap pemrosesan data seperti normalisasi dan nominal ke numerical berhasil membantu algoritma dalam membentuk batas pemisah, yaitu decision boundary yang jelas antar kelas. Ini dataset quiznya. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.